Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Yang baru datang isi absensinya ya. Baik, Pak. Bentar ya, agak lambat jaringan Bapak. Susah buka Classroom. Oke, kita download. Sudah tampil materinya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya sudah, kita lanjut ya. Baik, Pak. Ada yang sudah pernah mengenal kata firewall? Firewall, dinding keamanan artinya. Jadi nanti kalian bisa cari referensi lain. Jadi di sini definisinya firewall itu yaitu sistem yang mengatur layanan jaringan dari manakah asalnya, kemana, kemudian melakukan apa, siapa, dan kapan, dan seberapa besar atau seberapa banyak. Jadi nanti kalau kalian lihat contoh firewall itu dia diibaratkan dinding. Jadi definisi firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer. Melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar. Ini biasanya dulu keamanan sistemnya belum aman. Kalau sekarang sudah rata-rata bagus kan? Udah jarang yang dibobol kan? Kemudian tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Kenapa orang tersebut ingin melakukan atau mengambil akses ke komputer kita? Mungkin ada tujuan tertentu. Bisa saja untuk mencuri data atau untuk menghancurkan data kita atau menghapus data kita. Konfigurasi firewall tergantung kepada kebijaksanaan dari organisasi yang bersangkutan, yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Di sini ada konsep firewall. Ini dia yang Pak bilang tadi. Firewall itu disimbolkan dengan gambar dinding ini ya, macam batu bata kan? Kelihatan? Berarti. Oke. Jadi server ini
dilindungi dengan dua firewall. Firewall masuk dan firewall keluar. Ini komputer kliennya, ini komputer kliennya. Kemudian dari komputer ini ada internet yang mengkoneksikan ke web server. Contohnya apa saja menggunakan web server? Misalnya email kalian. Email kalian kan web server kan? Web server tidak itu? Gimana, Dewi? Web server tidak itu? Email. Gmail. Menggunakan web server tidak? Ya kan? Web server kan. Jadi yang namanya Ya, berbasis online, data yang disimpan berbasis online itu misalnya website atau Gmail atau Facebook itu web server yang digunakan. Kalau tidak ada web server, bagaimana datanya tersimpan? Sedangkan di komputer pribadi aja harus menggunakan database. Jadi prinsip-prinsip desain firewall. Sistem informasi yang mengalami evolusi yang mantap. Ini dari LAN yang kecil sampai koneksi ke internet. Kalau LAN kan kapasitas kecil kan, hanya untuk di satu lingkungan tertentu. Kalau yang terbesar apa koneksinya? Internet. Ada lagi di atas internet enggak? Gimana? Ada lagi di atas internet? Enggak ada kan? Internet paling besar kan? Oke, selanjutnya kekuatan keamanan yang akan datang untuk seluruh workstation dan server yang tidak terbentuk. Jadi firewall disisipkan di antara penempatan network dan internet. Jadi tujuan firewall ini yaitu membuat pengendalian link, kemudian dasar pelindungan jaringan dari serangan yang berbasiskan internet. Kemudian melayani sebuah single choke point. Kemudian karakteristik firewall. Di sini ya, yang pertama tujuan desain. Seluruh lalu lintas dari dalam dan luar jaringan harus melewati firewall. Secara fisik menghalangi seluruh akses jaringan lokal kecuali melalui firewall. Kalau di handphone kalian kira-kira ada firewall nggak? Ada tidak? Bagaimana? Patricia, Dewi, Nur, gimana? Handphone kalian ada firewall ya? Ada tidak? Ada. Ada, Pak. Kalau tidak ada ya handphone kalian ya udah bisa dicuri datanya. Misalnya kalian mau install suatu aplikasi, ada nggak di situ ditulis izinkan? Ada kan? Jadi kalau nggak kita izinkan, aplikasi tersebut nggak bisa apa kan? Terhubung ke handphone kita, maka instalasinya akan dibatalkan. Nah, jadi semuanya harus pakai firewall. Kemudian firewall itu sendiri tahan terhadap penetrasi penggunaan sistem yang dipercayai dengan menjamin sistem operasi. Kemudian 4 teknik yang umum pada firewall. Yang pertama, pengendali
pengontrol layanan. Di sini menentukan jenis layanan internet yang dapat diakses inbound ataupun outbound. Kemudian yang kedua, pengendali atau pengontrol arah. Di sini tujuan untuk menentukan arah di mana permintaan layanan khusus atau tertentu yang diizinkan untuk masuk. Kemudian ketiga, pengendali atau pengontrol user. Jadi ini fungsinya untuk mengontrol akses untuk dilayani sesuai dengan user mencoba untuk mengaksesnya. Yang keempat, pengendali atau pengontrol tingkah laku. Mengontrol bagaimana layanan tertentu atau khusus digunakan seperti menyaring email. Jenis-jenis firewall di sini ada paket filtering router, ada application level gateway, ada circuit level gateway, kemudian ada bastion host. Jadi seperti ini paket filtering router. Antara internet dan private network dibatasi dengan paket filtering router dengan menggunakan security parameter. Sini keterangannya, paket filtering router yang pertama menerapkan seperangkat aturan untuk masing-masing paket IP yang datang dan kemudian meneruskan atau menolak paket tersebut. Yang kedua, menyaring paket-paket yang pergi dari dua arah. Yang ketiga, saringan paket secara khusus disediakan sebagai aturan dasar yang berkaitan di dalam header IP atau TCP. Yang keempat, dua kebijakan yang di default, menolak atau meneruskan. Jadi keuntungannya di sini, yang pertama sederhana, yang kedua transparan bagi user, yang ketiga bahwa paket filtering router ini berkecepatan tinggi. Kemudian kerugiannya dari paket filtering router ini, yang pertama sulit mengatur aturan-aturan penyaringan paketnya. Yang kedua, lemah untuk diautentifikasi. Kemudian yang bagian keduanya, application level gateway. Di sini, antara user outside dan user inside, masukan dan keluaran, dibatasi dengan application level gateway. Di sini ada HTTP, SMTP, FTP, dan ada Telnet. Jadi keuntungannya, keamanan lebih tinggi daripada paket filter. Hanya dibutuhkan beberapa aplikasi yang dapat diizinkan. Kemudian mudah untuk log dan seluruh traffic yang masuk di audit. Kerugiannya, di sini penambahan pemrosesan overhead pada masing-masing koneksi atau gateway sebagai titik penyambungnya. Kemudian, application level gateway ini disebut juga dengan proxy server. Aksinya seperti relay lalu lintas pada tingkatan aplikasi. Kemudian bagian yang ketiga ada circuit level gateway. Jadi perhatikan ini circuit level gateway-nya. Setelah dari user ini untuk masukannya inside connection. Di sini ada in. Kemudian dia mengarah ke out untuk out connection-nya. Jadi sini keterangannya pada circuit level gateway yaitu sistem yang bersifat standalone. Kemudian fungsi khusus yang dilakukan oleh level aplikasi gateway melakukan setup dua koneksi TCP. Kemudian gateway yang secara khusus merilai segmen TCP dari sebuah koneksi ke yang lain tanpa menguji isinya. Kemudian, circuit level gateway ini
memiliki fungsi keamanan yang terdiri dari penentuan koneksi yang akan diperbolehkan. Kemudian, penggunaannya secara khusus merupakan sebuah situasi di mana sistem administrator mempercayai user internal. Sebagai contoh, yaitu paket SOCK. Nanti coba kalian searching, apa itu paket SOCK. Kemudian yang keempat ada bastion host. Di sini, sistem yang diidentifikasi oleh administrator, sebuah sistem yang diidentifikasi oleh administrator firewall sebagai sebuah titik kritis yang kuat atau strong point di dalam jaringan keamanan. Kemudian, server bastion host bertindak sebagai platform. Ada yang masuk. Bertindak sebagai platform untuk sebuah application level circuit level gateway. Kemudian, sebagai tambahan, penggunaan konfigurasi yang sederhana dari sebuah sistem. Siapa itu? Di silent ya. Di sini konfigurasi firewall. Sistem firewall yang men-screen host atau string home bastion host-nya. Ini dia gambarnya. Ada user, di sini usernya ada private host, private network host, ada bastion host, kemudian di sini ada information servernya, kemudian ini ada paket filtering routernya. Jadi di sini keterangannya, firewall yang memutar host, konfigurasi single home bastion. Kemudian, firewall terdiri dari dua sistem, yaitu bastion filtering router dan bastion host. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini bastion host melakukan fungsi autentifikasi dan proxy. Kemudian keamanan yang lebih besar dibandingkan dari konfigurasi tunggal karena dua alasan. Yang pertama, konfigurasi yang diimplementasikan kedua penyaringan application level dan paket level. Kemudian yang kedua, seorang intruder harus melakukan penetrasi sistem pemisah. Jadi ini konfigurasi firewall-nya untuk sini keterangannya screen host firewall system dual home bastion host. Jadi sini sama ada internetnya, kemudian ada paket filteringnya, kemudian ada information server. Di sini bastion host, di sini private host-nya. Kemudian di sini screen host firewall atau konfigurasi dual home bastion. Di sini yang pertama, paket filtering router tidak sepenuhnya disenangi. Kemudian lalu lintas di antara internet dan host-host pada private network harus mengalir melewati bastion host. Kemudian di sini ada screen subnet firewall system. Di gambar ini, di sini ada jaringan internetnya, ada outside routernya, kemudian ada information servernya, ada modem, ada inside routernya,
ada private network, dan ada bastion hostnya. Lebih banyak lagi dia kan. Jadi konfigurasi screen subnet firewall sini lebih menjamin konfigurasi dari ketiganya. Kemudian menggunakan 2 paket filtering router. Yang ketiga, menciptakan sebuah isolasi subnetwork. Kemudian keuntungannya, ketiga level pertahanan menghalangi intruder. Sisi luar router hanya menekankan ekstensi dari screen subnet ke internet. Oke. Sudah selesai materinya. Atau kita cari dulu contoh-contoh yang lain. Mau? Ya, coba cari dulu. Sudah tampil ini. Jadi nanti kalian cari lagi tentang firewall. Di sini ada 8 jenis firewall yang bisa melindungi jaringan komputer. Ada yang ini yang tadi kan, paket filtering firewall. Gambarnya. Kemudian ini tadi circuit level gateway. Ini yang ketiga, stateful inspection firewall. Kemudian ini ada proxy firewall. Kemudian ada next generation firewall. Kemudian ada software firewall. Ada hardware firewall. Dan ada cloud firewall. Apa itu? Siapa, Mak? Sudah ada yang mau ditanya tentang firewall? Dila, ada yang mau ditanya? Gimana Dila, ada yang mau ditanya? Ini yang terbaru kan? Cloud. Pernah dengar cloud? Yang pakai HP iPhone tahu lah itu. Ada yang mau ditanya? Tidak? Mutia gimana? Tidak ada, Pak. Gimana puasanya? Semua full? Gimana puasa kalian? Full? Nggak ada apa? Gangguan? Full, Pak. Masih full, Pak. Oh, mantap.
Nanti ya Raya, ingat kirim kuenya ya. Ya sudah, nanti kalau nggak ada yang tanya, boleh dibaca-baca atau lihat-lihat referensi dari internet juga banyak, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya sudah, kalau gitu kita akhiri aja ya. Oke, kita akhiri. Bagi yang belum absen, silakan isi absensi ya. Baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya sudah, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, sudah selesai lah ya sampai hari ini. Jadi sampai jumpa minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Oke, bye-bye. Oke, udah bisa ninggalin ini. Infam kasih. Makan nggak sampai ke tulang-tulangnya. Anyways, bla bla bla. Anyways. Wah, masih direkod. Anyway, Queen Pamukase. Oh, ini memang disuruh keluar sendiri. Ya, si Nenek. Sungguh membagongkan, bukan? Nggak tawa-tawa kopi nanda ya nih. Pulang yuk, nak. Pulang yuk. Pulang. Masih direkod. Queen Pamukase. Makan itu sampai tulangnya. Tapi kalau sama kamu sampai ke tulang-tulangnya. Anyways. Mantep ya, nggak ada yang live, bro. Oh, ternyata live mandiri. Tinggal 15 orang. Hmm. 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 Hmm.